mengatakan, UIN Maulana Malik Ibrahim juga terus mengembangkan sayapnya di kancah internasional. Terbaru, UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi anggota Asosiasi Perpustakaan Internasional atau International Association of University Libraries. Asosiasi tersebut beranggotakan 260 perpustakaan dari 74 negara. Misi dari mereka adalah memfasilitasi kolaborasi, sinergi, dan mempromosikan inovasi perpustakaan universitas, terutama jaringan antara negara berkembang dan negara maju. Langsung aja yuk, intip koleksi yang dimiliki bersama Pak Rektor dalam bincang berikut ini. Saksikan sampai tuntas ya. Balik lagi sama saya di Times Talk Solutif dan Mencerahkan. Nah, kali ini saya sudah ada di depan perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim. Kita langsung masuk aja bincang-bincang di dalam bareng sama Prof. Haris. Prof, kita langsung jalan-jalan Mas. Mari. Oke, ya. Siap. Ya. Ya, Prof, ini Ya. kan perpustakaan UIN Ya. baru saja menjadi anggota Asosiasi Internasional, Perpustakaan Internasional. Ya. Boleh diceritakan itu, Prof, seperti apa perjalanannya? Sebetulnya sudah lama ya, secara de facto perpustakaan kita ini menjadi perpustakaan yang berkelas internasional ya. Karena jurnal yang diakses dan kemudian informasi yang kita berikan kepada berbagai perguruan tinggi di dunia ini banyak sekali. Oke. Dan ini kita punya mahasiswa 490 mahasiswa dari luar negeri. Dari luar negeri? Dari 42 negara. Wow. Dan sekarang ini mereka kan sebagian pulang ke negaranya. Mereka mengakses perpustakaan ini. Oke. Dan bukan hanya bagi mahasiswa yang kuliah di sini, tetapi kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa dari luar itu untuk mengaksesnya. Untuk mengaksesnya. Nah, ini de factonya ya. Oke. Nah, tentu yang formal nanti kepala perpustakaan yang bisa menjelaskan itu. Oke. Oke. Prof, ditetapkan. Dan mahasiswa di sini ya, di Brawijaya, dari UMM, dari UM itu menggunakan perpustakaan kita. Dan bahkan dari luar daerah pun menggunakan perpustakaan ini. Itu berarti koleksi dari perpustakaan UIN ini sangat melimpah. Wow, sangat gitu ya, Prof? cukup kuat sekali. Cukup kuat sekali. Jurnal dan lain sebagainya. Iya. Oke, Prof, kita boleh jalan-jalan. Nah, monggo. Nanti ini kepala perpustakaannya, Pak Muhammad. Monggo, Bapak. Saya sampaikan bahwa perpustakaan ini sebetulnya de facto sudah bertaraf internasional ya. Apalagi barusan diakui sebagai anggota dari perpustakaan internasional. Nah, yang tahu persis beliau. Ya. Tetapi saya sampaikan bahwa kita punya mahasiswa dari luar itu 490 dan kita mendapat penghargaan itu antara lain dari Kemenak Pusat. Jadi dari berbagai perguruan tinggi yang ada, terutama di Jawa Timur, yang paling banyak ya punya mahasiswa dari luar adalah UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mereka mengakses informasi dari perpustakaan. Itu bisa langsung ngobrol dengan Pak, ditetapkan menjadi salah satu anggota Asosiasi Perpustakaan Internasional. Itu seperti apa Pak ceritanya sampai akhirnya menjadi anggota tersebut? Tentu tidak mudah kan Pak? Ya memang tidak mudah untuk diakui untuk bergabung di Asosiasi IAGUN, ya, salah satu asosiasi internasional perpustakaan. Tentu kami dinilai ya, kira-kira pantas untuk menjadi anggota asosiasi internasional atau tidak. Dan alhamdulillah di bulan ini perpustakaan di Maulana Malik Ibrahim sudah bergabung dan kami akan segera melakukan kolaborasi, sinergi dan dalam berbagai layanan dan nanti akan kami diajak untuk membahas masalah perkembangan perpustakaan di era COVID ini. Jadi best practice dari berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang, itu akan kemudian mendiskusikan apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh perpustakaan sehingga perpustakaan tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi perpustakaan tetap menjadi konektor bagi universitas dan masyarakat. Ya. Ini Jadi, masih baru yang yang tetap pertama. bisa memberikan layanan ya terhadap pengguna jasa perpustakaan dan skopnya internasional. Satu-satunya di Malang yang internasional baru untuk PT KIN seluruh Indonesia, Seluruh di Indonesia. perguruan tinggi
negeri di Kemenang itu hanya UIN Maulana Malik UIN Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim. Ya. Sementara ini. Untuk oke, siap. Itu prestasinya sangat membanggakan. Prof Ya. mungkin bisa langsung Ya, masuk kita untuk ngobrol. menjelaskan. Wah, ini di dalam masuk ini kayaknya langsung seneng gitu, Prof. Karena Ya, kursinya ternyata disengaja Ya, warna-warni. ya, gitu. jadi mereka sangat santai, tetapi memperoleh informasi yang mereka cari. Ya Pak Mufid ya. Jadi kami mendesain ini memang tidak hanya sekedar mendesain, tetapi kami telah melakukan sebuah kajian terkait dengan tata ruang perpustakaan di era milenial. Milenial Dimana seperti kemudian sekarang. masyarakat milenial khususnya mahasiswa itu mereka senangnya seperti apa. Oke. Kemudian kami berikan tempat-tempat yang memang bisa menarik bagi mahasiswa untuk datang ke perpustakaan. Dan ini memang kita desain sebagai learning commons di mana mahasiswa bisa duduk saja di satu tempat tetapi bisa melakukan berbagai aktivitas. Sudah dekat dengan teknologi untuk bisa mengakses seluruh layanan perpustakaan, baik perpustakaan UIN Malang maupun perpustakaan di dunia. Ya, kita bisa lihat di sini mungkin. Nah, ini sembunyinya mungkin perlu dijelaskan Pak Mufid. Ini adalah semboyan salah satu Sini mungkin. Ya. Disbelief. Ya, ya faulail ladina amanu minkum wa ladina darajat. Jadi Allah akan meninggikan bagi siapapun yang kemudian mereka meningkatkan keilmuannya gitu. Jadi siapapun yang memiliki derajat ketakwaan yang tinggi itu maka akan menjadi masyarakat yang dekat dengan Tuhannya gitu. Ya. Faulail ladina amanu minkum wa Ya. ladina darajat. Ini apa ya, jargon yang diambil dari Al-Quran ya, dan betul-betul Al-Quran itu menganjurkan umat manusia ya, terutama umat Islam untuk berilmu, dan untuk berilmu itu harus ada sumber ilmunya. Salah satu sumber ilmu itu adalah perpustakaan ini. Jadi sungguhnya Islam itu amat sangat apresiatif terhadap perpustakaan. Bahkan zaman dulu ketika umat Islam dalam puncak kejayaannya itu, perpustakaan ini juga disediakan penginapan-penginapan. Nah, kita belum, tapi dalam waktu dekat insya Allah kita sediakan bagi mereka yang ingin mengakses ya, langsung. Kalau tidak langsung, di mana saja bisa. Kalau misalnya melihat bentuk buku-bukunya dan apapun yang belum ada di file ya, di elektronik itu bisa dilihat di sini, dan kita sediakan tempat untuk menginap, mungkin dari berbagai negara misalnya. Kapan itu Prof rencananya untuk membuat tempat penginapan? Mungkin tahun ini atau tahun depan ya. Dalam waktu Jadi dekat. ini. Tetapi sementara ini juga kita bisa karena kita juga punya asrama ya. Punya asrama ya bisa. Kami sudah sediakan tempat untuk private room ya, atau istilahnya itu riset karel ya. Itu memang satu bilik yang khusus untuk satu peneliti untuk melakukan penelitian ya, mengerjakan penelitiannya di situ dengan bisa membawa seluruh buku yang atau koleksi tercetak yang dimiliki oleh perpustakaan untuk dimasukkan di ruangannya biar tidak terganggu. Itu di lantai 2, namun desain itu masih desain lama Prof. Ya. Kita akan tadi sudah disupport oleh Bapak Rektor dan itu akan kami dan ini salah satu media yang kemudian digunakan oleh para dosen untuk menulis jurnal. Dan dengan itu para dosen kemudian mengikuti proses akselerasi untuk menjadi guru besar. Selama saya jadi rektor ini sudah 17 yang kita hasilkan guru besar. Ya. Padahal sebelumnya sama sekali nggak ada ya. Mulai 2017 sampai 2020 kemarin itu ada 17. Ada 17 guru besar baru. Tambah 17 guru besar. Wah, itu pasti tantangannya luar biasa ya, Prof. Karena tidak mudah kan untuk memiliki guru besar seperti itu. Ini salah satu fasilitas yang diberikan untuk para dosen. Seperti itu. Iya, salah satunya ya diberikan akses di perpustakaan ini. Di perpustakaan. Jadi ini pentingnya. Jadi selain mahasiswa,
yang tentu mereka mengerjakan tugas-tugasnya untuk membuat makalah, menulis tesis, disertasi, skripsi, mereka menggunakan ini. Dan ini sangat efektif ya kalau digunakan untuk pertemuan-pertemuan ilmiah. Kenapa? Karena dekat dengan referensi. Jadi tentu ada yang kita peroleh informasi itu secara manual, yaitu membuka buku, mencari buku dan membawa buku dan membacanya. Ada yang dengan smartphone misalnya, dan semuanya tersedia. Bisa diakses dengan mudah. Nah ini yang menarik, Prof, ternyata di setiap sudut juga ada beberapa desain yang memiliki filosofi khusus. Ya, yang di belakang kita sendiri ini apa, Prof? Ini gambar dunia ya. Peta dunia. Sebetulnya ya, ketika bicara tentang sains teknologi itu tidak bisa dilepaskan dari dunia ini. Dari dunia. Ini gambaran bahwa sungguhnya kalau mau ingin menguasai dunia harus dengan ilmu. Man aratad dunya fa alaihi bil ilmi. Kan gitu ya. Siapa yang ingin menguasai dunia harus dengan ilmu. Dan ilmu itu ada sumbernya di perpustakaan ini. Jadi sungguhnya ini filosofinya itu. Kuasai dunia tapi dengan syarat berilmu. Berilmu berarti harus membaca. Karena filosofi Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh manusia itu adalah Iqra. Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sudah cukup luar biasa. Iqra itu bacalah. Artinya apa? Gunakan perpustakaan untuk riset, untuk menulis buku, untuk menulis jurnal, untuk menemukan teori-teori baru, untuk mengecek teori-teori lama, itu harus Iqra. Ya, Iqra. Dan Iqra itulah yang nanti menjadi media untuk menguasai dunia. Dan itu salah satu cara UIN untuk menguasai itu dunia. apa artinya Iqra itu adalah membangun literasi. Ya, literasi. Tapi menurut Islam membangun literasi saja tidak cukup, harus dikendalikan dengan bismi rabbika, atas atau dengan Tuhanmu. Apa artinya? Pengetahuan itu berarti kalau semua itu diniatkan untuk kebaikan. Karena Tuhan. Kebaikannya apa? Ilmu bukan untuk ilmu, tapi ilmu untuk kesejahteraan, kemanfaatan, kemaslahatan umat manusia. Boleh orang melakukan riset terkait dengan nuklir, boleh. Tetapi tidak boleh nuklir ini untuk menghancurkan kehidupan manusia. Orang riset untuk membangun pesawat misalnya, boleh. Tapi ini bukan untuk menghancurkan kemanusiaan. Riset terkait dengan apapun ini boleh, tetapi semua ini harus diorientasikan untuk membangun masyarakat yang etis. Itu bismi rabbika. Dalam bahasa lain itu ini masuk transendensi, harus dikaitkan dengan Allah SWT. Nah, lebih dari itu Allah dikholak. Nah, Allah dikholak itu yang menjadikan. Tuhan memilih diksi itu kholak. Kholako itu artinya membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada. Gak ada contohnya. Itu yang kemudian menjadi contoh bahwa kita harus meniru kreativitas Tuhan. Jadi ada literasi, transendensi, dan kreasi. Dan itu dibangun di perusahaan ini. Ya. Jadi saya mengasumsikan bahwa perpustakaan itu jantung utama dari perguruan tinggi. Dan alhamdulillah itu telah dilakukan oleh perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim. Prof, tadi kan juga sempat disinggung kalau ternyata dari perpustakaan inilah bisa menelurkan ada banyak profesor baru. Di masanya Prof Haris itu sudah ada 17 tambah 17 ya. Guru besar baru. Ya. Nah itu seperti apa? Untuk tahun 2021 ini otomatis juga ada target-target khusus Prof untuk supaya dosennya lebih terpacu lagi untuk menjadi guru besar. Ya, kita waktu periode saya ini itu tambah 17. Berarti kita sekarang ini punya sekitar 25 ya. 25 guru besar. Nah, itu belum cukup karena kalau dalam kaidah akademiknya setiap prodi itu pasti harus punya satu guru besar. Nah, kita punya 42 atau 43 prodi. Seharusnya kita punya 43 guru besar. Nah, ini kita kejar semaksimal mungkin
Semua dosen kita harapkan seperti itu. Karena apa? Puncak dari karir dosen itu adalah menjadi guru besar. Guru besar itu apa sih? Guru besar itu adalah seorang dosen yang punya kompetensi sesuai dengan bidangnya, yang dibuktikan dengan menulis karya tulis untuk sementara ini yang dikirim ke jurnal terindeks Scopus. Salah satu syarat utamanya ini. Nah, ini membuktikan bahwa mereka, para dosen itu memang betul-betul kompeten dalam bidangnya. Nah, kalau guru besar ini dipenuhi, maka imbasnya terhadap para mahasiswa. Orang pintar itu pasti belajar dari orang pintar, gitu ya. Orang pandai itu belajar dari orang pandai. Guru ini ya, meskipun bukan satu-satunya ya, dosen ini bukan satu-satunya sumber belajar ya, tapi ini menjadi model, role model bagi mahasiswa. Kalau misalnya semua dosennya itu pintar-pintar dan tentu saja secara formal dibuktikan dengan guru besar, maka akan mendorong kuat terhadap mahasiswanya untuk menjadi pintar. Dan itu dibuktikan dengan kreativitas yang amat tinggi. Dan itu tujuan dari didirikannya perguruan tinggi. Gitu. Prof, 17 guru besar hanya dalam waktu singkat. Iya, Ada ini nggak sih Prof? Selama untuk menjadikan guru besar ini ada tantangan-tantangan tersendiri gitu? Tentu. Jadi sesungguhnya apa ya, dosen kita itu pintar semua. Tinggal kita memfasilitasi. Ada dua fasilitas dalam bentuk kita sediakan ya anggaran agar mereka bisa menggunakan untuk merealisasikan menulis jurnal di jurnal, menulis artikel di jurnal terindeks Scopus. Yang kedua, fasilitas dalam dorongan, fasilitas yang diberikan kepada semua dosen, tidak pilih-pilih, tidak like in the slide. Ya, saya sebagai rektor, saya akan berikan hak semua dosen semampu kita. Karena apa? Tugas pimpinan itu adalah memfasilitasi tadi ini. Memfasilitasi, Ada pelatihan untuk menulis jurnal, itu iya, semua diberikan. Nah, tetapi lebih dari itu, yang paling penting juga adalah dorongan dan memberi kesempatan kepada semua dosen agar mereka menggunakan haknya untuk menjadi guru besar. Nah, itu penting. Optimis tahun ini ada berapa penambahan? Saya kira tahun ini kira-kira 10-15. Tahun ini 10-15 penambahan guru besar baru. Sekarang sudah bertahap prosesnya itu seperti apa? Sekarang sudah yang mengajukan sudah 21 orang ya. 21 orang. 21 orang tambah 17 ya. Kan sudah insya Allah sudah mendekati apa ideal ya. Ya. Oke, berarti akan terus menggebu untuk betul. Bahkan yang lazim itu kan ke guru besar itu lektor kepala. Jadi lektor kepala itu jabatan di bawah guru besar. Nah, di bawahnya di lektor. Lektor pun saya minta supaya berusaha maksimal agar mereka bisa mencapai jabatan guru besar. Fasilitas pendukung tahun ini juga akan ditambahkan. Oh iya, tentu ya. Tetapi ini bukan hanya formalitas, tetapi begitu dia atau mereka ini niat untuk jadi guru besar, artinya adalah secara totalitas mengabdikan dirinya dalam bidang agama. Ya, jadi profesor, kemudian punya kreativitas untuk mengembangkan profesinya sebagai dosen ya, dan terus menambah keterampilan dan keilmuannya sesuai dengan potensi ya dan kompetensinya masing-masing. Kalau misalnya seorang ahli matematika, saya minta supaya betul-betul melakukan semua kegiatan yang terkait dengan matematika. Misalnya risetnya ya. Selain pendidikan juga riset, pengabdian. Pengabdian pun harus dikaitkan dengan apa yang diajarkan di kelas. Apa yang diajarkan di kelas itu juga menjadi topik penelitiannya dan juga menjadi topik pengabdian masyarakatnya. Gitu. Jadi totalitasnya di situ. Oke. Obrolannya makin seru, tapi kita bisa jalan-jalan lagi ke beberapa sudut dan kita akan bahas mengenai mahasiswa ya Prof ya.